Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali bersama saya. Setelah pekan lalu kita sudah membahas sebuah soal tentang hubungan nilai uang dan waktu. Kali ini kita akan membahas kembali sebuah soal. Bukan sebuah ya, tapi dua buah soal. Kalau pekan lalu kita membahas sebuah soal, tapi itu sebuah soal tapi memiliki jawaban tiga jawaban. Tapi dia berhubungan ya. Tapi kali ini kita memiliki dua soal yang tidak berhubungan antara satu dengan dua, soal satu dengan soal dua. Jadi soal yang kita pelajari di sini, bukan pelajari ya, kita bahas di sini yaitu tentang analisis kelayakan dan perbandingan kelayakan. Baiklah, soal yang ada di layar monitor ini. Oke, kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama, seorang investor membeli rumah berhantu, agak jatuh harganya, yaitu 1 miliar rupiah, seluas 1000 meter persegi. Seorang investor ini membeli tanah tersebut dengan meruntuhkan rumah yang ada dengan biaya 200 juta rupiah dan membuat pagar seng keliling dengan biaya 90 juta rupiah, plus serta biaya mengusir hantu sebesar 10 juta. Kenapa harus ada penambahan biaya seperti mengusir hantu, meruntuhkan rumah, membuat pagar? Di sini maksudnya untuk menaikkan nilai tanah menjadi 2,5 juta rupiah per meter persegi. Oke, selanjutnya semua pengeluaran diasumsi di awal tahun pertama dengan menggunakan pinjaman bank dengan bunga pinjaman 15% setahun. Pertanyaannya, berapakah keuntungan yang didapat oleh investor apabila tanah tersebut dijual pada akhir tahun pertama sebesar 1,7 miliar rupiah. Kemudian sebagai alternatif investasi, tanah tersebut dibangun ruko sebanyak 5 pintu. 5 pintu berarti 5 ruko ya. Masing-masing dengan biaya investasi sebesar 700 juta per ruko. Kemudian dijual tanahnya termasuk rukonya ini sebesar 1,2 miliar. Kalau terus ini kan 1.200 juta ya, berarti 1,2 miliar per ruko pada akhir tahun kedua, dan proses pembangunan baru dimulai pada awal tahun kedua dan selesai pada akhir tahun kedua. Pertanyaan selanjutnya, berapakah keuntungan investor bila dihitung pada saat investasi awal, yakni awal tahun pertama, dan juga pada akhir tahun kedua, dengan asumsi MARR-nya sama dengan bunga. Ini bunga ya, sama dengan bunga pinjaman bank, yaitu sebesar 15%. Terus pertanyaannya lagi, apakah investasi ini menguntungkan berdasarkan analisis IRR dan NPV? Harap dikerjakan menggunakan rumus finansial di Excel dan buat diagram arus kas. Ini soal pertama. Oke, kita bahas dulu ya soal pertama. Nanti selanjutnya setelah bahas soal pertama baru kita baca kembali untuk soal keduanya. Oke, kita pindah ke soal pertama. Kita jawab ya. Sini diketahui seperti di soal tadi ada P1 ya, pembelian tanah. Kita membeli tanah P1. Ini kurang kelihatan ya. Kita perkecil sedikit. Jadi kita membeli tanah P1 seharga 1 miliar. Seperti di soal 1 miliar. Terus P2 meruntuhkan, ada biaya meruntuhkan sebesar 200 juta. Terus ada P3 membuat pagar sebesar 90 juta
ada P4 10 juta mengusir hantu. Mungkin banyak hantunya barangkali kayak di rumah ini. Terus kita lakukan penjumlahan dengan simbol P dari semua pengeluaran ini pada awal tahun ini ya. Jadi kalau di total semua dari ini 1,3 miliar. P1 ditambah P2 seperti ini ya. P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Sedangkan di sini bunga banknya itu yang diketahui itu sebesar 15% bunga pinjaman banknya. Sedangkan MARR-nya 15%. Oke, kita lanjut. Di sini ada diagram arus kasnya. Kita kan harus disuruh untuk membuat diagram arus kas. Seperti terlihat di sini diagram arus kasnya ini selama 1 tahun, di sini selama 2 tahun sampai sini ya. Nah, pada saat dia awal tahun dia mengeluarkan uang P1 ya 1 miliar, P2 200 juta, P3 90 juta, P4 10 juta dengan MAR 15%, bunga banknya, pinjaman banknya 15%. Seperti disebutkan tadi ada P5 3,5 miliar. 3,5 miliar ini didapat dari kita lihat ya. 3,5 miliar karena tadi di sini kan 700 juta ya. Ini biaya investasi yang dikeluarkan untuk membangun ruko 700 juta. 700 juta dikalikan 5 jadi 3,5 miliar. Nah, sedangkan tadi ini alternatif 1 dijual 1,7 miliar. Ini kan 1,7 miliar, dia jual 1,7 miliar. Tapi kemudian dia tanya, berapa keuntungan yang didapat oleh investor apabila tanah tersebut dijual pada akhir tahun pertama. Nah, di sini tadi kan pertanyaannya sih ya. Pada akhir tahun pertama senilai 1,7 miliar. Berapa nilai F1-nya? Termasuk ini alternatif 2 dijual seharga 6 miliar. 6 miliar itu dari mana? Ya seperti tadi di sini ini 1,2 miliar 1.200 juta 1,2 miliar per ruko dijual dengan tanah dan ruko ya. Jadi kalau kita kalikan 5 jumlahnya 6 miliar. Yang ditanya F2 nya berapa sih keuntungannya? F2 nya oke, kita langsung membahas jawabannya ya. Ini alternatif 1 tadi disebutkan di situ dijual akhir tahun pertama senilai 1,7 miliar. 1,7 miliar. Kita cari nilai F1 nya. Nah, seperti rumus ya. Ini kan kita sudah bahas di rumus-rumus ini di pekan lalu pada saat membahas soal nilai uang dan waktu. Jadi seperti tertuang di sini rumusnya itu P1 F per P 15%, 1. Kalau ini rumus dasarnya. Dan ini bisa kita kerjakan menggunakan tabel dan rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya. Itu pekan lalu kita sudah bahas ya. Nah, di sini kita hanya menggunakan rumus finansial di Excel. Ini mempercepat saja ya pekerjaannya. Sedangkan rumus finansial di Excel itu EV dalam buka kurung red, koma NPR-nya PMT EV. Oke, di sini ada EV 15 rate-nya 15%, NPR-nya 1 tahun ya. Terus 0. Ini PMT-nya 0. Koma EV-nya 1 miliar. Nah, setelah kita masukkan rumus finansial seperti ini ya, maka diperoleh nilai F1 itu 1,15 miliar. 1 miliar 150 juta. Oke, kita lanjut untuk membuat tabel berdasarkan tahunnya ya. Pada saat tahun 0 awal kita kan mengeluarkan uang 1,3 miliar. Ini kalau dijumlah kita mengeluarkan uang 1,3 miliar, jadi minus ya. Terus pada tahun pertama kita mendapatkan keuntungannya itu
nilainya itu 1,15 miliar. Nah, ini ya F1 nya. Terus setelah kita lakukan perhitungan IRR, kita kan menganalisa apakah investasi ini layak atau tidak layak. Sedangkan dalam buku ini ya, buku panduan ini, buku ajar ya, buku ajar ekonomi rekayasa ini ada aturannya juga. Sudah tertuang aturan kalau IRR itu, dan ini menggunakan rumus IRR ya. Kalau rumus IRR di Excel itu menggunakan formula Excel, kita tinggal masukkan saja IRR ini seperti ini ya, langsung tutup saja, kita IRR buka kurung, langsung blok aja ini dari 2 tahun ini, dari 0 sampai 1 tahun ini pengeluaran dan pemasukannya. Jadi diperoleh min 12%. Nah, dari min 12% ini kita mengambil kesimpulan bahwa nilai IRR itu kurang dari MARR. Sedangkan tadi ini kan MARR itu 15% ya. Jadi kita simpulkan investasi ini tidak layak. Jadi kalau alternatif dengan menggunakan alternatif ini, alternatif 1 ini kita menjual pada awal tahun bukan awal tahun ya, tahun pertama ya. Pada tahun pertama dengan nilai jual 1,7 miliar. Jadi investasinya tidak baik, sebaiknya jangan. Nah, tapi kita cek kembali dengan menggunakan NPV, Net Present Value. Jadi kalau artinya NPV, Net Present Value ya. Nah, terus nanti kita bahas ya apa itu NPV, supaya kita selesaikan dulu soalnya lah. Mungkin di kemudian hari lah kita buat pembahasan tersendiri tentang apa itu RR, apa itu NPV. Di sini NPV itu rumusnya P56. Kita lihat P56. Jadi ini ya pengeluaran kasnya, pengeluaran arus kas 1,3 miliar ditambah NPV T12. Kalau T12 itu di sini ya, ini MARR-nya 15%. Terus ini rumus ya sudah ya, 0,57. Ini pendapatan F1-nya 1,15 miliar. Maka diperoleh nilai min 300 juta. Nah, di sini nilai net present value-nya itu min 300 juta. Sedangkan syarat investasi layak atau tidak layak itu dari NPV juga. Kita lihat NPV-nya ternyata kurang dari 0. Jadi investasi ini tidak layak untuk dilakukan. Nah, tadi sebelumnya ditanya juga keuntungan investor bila tanah tersebut dijual senilai 1,7 miliar pada akhir tahun ke-1. Ternyata dari kita kurangi 1,7 miliar plus F1-nya 1,15 miliar dikurangi 300 juta, maka keuntungannya ini investor ini senilai 250 juta. Ini nilai keuntungan tadi yang setelah ditanya. Oke, kita lanjut ke alternatif 2. Jadi tanah dibangun setelah yang pertanyaan tadi ya, kita lanjut yang pertanyaan tadi dengan alternatif 2 dijual pada akhir tahun kedua ya. Tanah dibangun 5 unit ruko dengan biaya investasi 700 juta per ruko. 700 juta per ruko. Kemudian dijual tanah plus ruko sebesar 1,2 miliar dibangun awal tahun kedua dan selesai akhir tahun kedua. Jadi kita cek dulu, kita hitung dulu P-nya berapa sih. Nah, dengan nilai 700 juta investasinya ya, 700 juta kali 5 ruko. Nah, 3,5 miliar investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun ruko ini. Terus kita hitung F2-nya. Nah, F2-nya ini kita menggunakan rumus ya, kita seperti ini tadi, seperti yang kita bahas di tadi ini ya. Nah, kita menggunakan rumus FV, RET, NPR, PMT. Setelah mendapatkan itu diperoleh nilai F2 itu 4,025 miliar. Kita buat tabel kembali arus kasnya, tabel arus kas pada saat 0 tahun 3,5 miliar. Dari mana 3,5 miliar ini ya, ini yang biaya yang harus dikeluarkan sebesar 3,5 miliar dan 4,025 miliar ini yang masuk ya, arus kasnya yang masuk.
4,02 miliar. Setelah kita hitung IRR-nya dengan menggunakan rumus IRR finansial di Excel ya, formulanya kan. Kita masukkan, ternyata IRR yang kita dapat itu 15%, sedangkan setelah kita ambil kesimpulannya IRR lebih besar dari atau sama dengan MARR 12%. Investasi ini layak untuk dilakukan ya. Terus NPV sama dengan kita dapat di sini 0. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ya, bagaimana sampai mendapatkan NPV itu ya. Oke, didapat 0, sedangkan dia punya syarat NPV itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi investasi ini layak. Nah, kita menghitung kembali keuntungan investor bila tanah tersebut dijual senilai 6 miliar pada akhir tahun kedua. Nah, ini kan dari mana 6 miliar? Ini kan 1,2 miliar per ruko, kita kalikan 5, maka mendapatkan nilai 6 miliar pada akhir tahun kedua. Jadi 6 miliar dikurang 4,025 miliar, maka diperoleh keuntungan investor ini 1,975 miliar. Nah, selanjutnya kita buat diagram arus kas yang sudah terkerja tadi ya. Nah, seperti ini kita dapatkan F1-nya 1,15 miliar. F2-nya kita peroleh 4,025 miliar. Oke. Soal nomor 1 sudah selesai kita kerjakan ya. Kita bahas. Kita kerja dan bahaslah. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Di sini terdapat seorang kontraktor XYZ ditawari 2 macam truk dengan profil sebagai berikut. Nah, truk 1 mempunyai masa pakai 5 tahun, sementara truk 2 hanya 4 tahun. Harga truk 1 sebesar 550 juta, sementara truk 2 dengan harga senilai 400 juta rupiah. Biaya operasional truk 1 sebesar 80 juta per tahun, sementara truk 2 hanya 130 juta per tahun. Benefit yang dihasilkan kedua truk tersebut sama, yaitu 300 juta per tahun. Nilai sisa truk 1 adalah 150 juta pada akhir tahun kelima, sedangkan truk 2 yaitu 100 juta. Analisis kelayakan investasi untuk kedua truk tersebut dengan metode NPV dan IRR dengan batas kelayakan MARR-nya 12%. Harap dikerjakan menggunakan rumus finansial di Excel dan buat diagram arus kas. Oke, kita langsung membahas jawabannya ya, penyelesaiannya. Oke, diketahui P1 seperti tadi, P1 550 juta, ini harga truk ya, truk 1. P2 400 juta, harga truk 2. N1 5 tahun, periode waktu truk 1 ya, N1, karena ini berbeda ya, jadi tidak sama antara truk 1 dan truk 2 masa pakainya. Jadi masa pakainya truk 1 itu 5 tahun, truk 2 4 tahun. Terus OP 1, ini biaya perawatan truk, ini keluar 80 juta per tahun. OP2 130 juta per tahun, biaya perawatan truk 2. Manfaatnya, pendapatan per tahun truk 1 300 juta per tahun, manfaat truk 2 300 juta per tahun, pendapatan per tahun truk 2. Harga truk 1 ya, ini kan seperti tadi soal tadi itu dia jual kan, ini kemudian dijual. Kalau dijual pada tahun kelima, karena masa pakainya ini truk 1 ini 5 tahun. Pada tahun kelima harga jual truk ini 150 juta. Sedangkan untuk truk 2 pada tahun keempat, karena dia hanya operasionalnya digunakan selama 4 tahun, harga jualnya itu 100 juta rupiah. MARR 12% per tahun. Minimum attractive rate of return, tawaran bunga komersial, tingkat suku bunga yang menarik. Oke, kita selesaikan sebenarnya cara 1 ya, seperti yang tahun lalu ya, pada soal pekan lalu, soal yang berhubungan nilai uang dan waktu. Kita menggunakan beberapa metode pengerjaan soalnya. Mungkin kita di sini hanya menggunakan 2 metode ya, 2 metode sebagai contoh aja. Kalau di sini metode yang kita awal ini kita gunakan rumus finansial di Excel. Seperti memang di soal kan disuruh untuk mengerjakan menggunakan rumus finansial di Excel. Nah,
seperti yang tabel ini, biaya dan manfaat. Ada biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat. Oke. Biaya awal P dalam juta, truk 1 550 juta, truk 2 400 juta. Nilai sisa F dalam juta 150 juta, truk 2 100 juta. N tahun, ini penggunaannya ya, masa pakainya 5 tahun untuk truk 1, 4 tahun untuk truk 2. A operasional dan pemeliharaan yang dikeluarkan dalam tiap tahun ya, 80 juta per tahun untuk truk 1, 130 juta per tahun untuk truk 2. Manfaat yang diperoleh truk ini ya dalam per tahun ini seperti pendapatan per tahun ya, pendapatan per tahun 300 juta per tahun untuk truk 1, 300 juta per tahun untuk truk 2. Oke, kita bahas untuk truk 1. Nah, di sini truk 1 ini tahunnya arus kas. Oke. Tahunnya ini arus kasnya ya. Kita buat tabel arus kasnya. Di sini 0 pada awal tahun, yang keluar uang ini kan 550 juta. Ini biaya awal ya, 550 juta. Ini biaya yang dikeluarkan pada awal tahun. Sebenarnya kita buat dia semacam diagram arus kas. Yang seperti di sini ada diagram arus kas. Untuk P1 yang biaya yang dikeluarkan 550 juta. Dan manfaatnya 1 pada tahun pertama 300 juta, biaya operasionalnya 80 juta. Di sini juga manfaatnya pada tahun kedua yang dikeluarkan per tahun ya, ini ya 100 juta 80. Ini untuk arus kas truk 1 ya. Sampai dapatkan ini sampai nilai manfaatnya 300 juta. Ini nilai F1 150 juta. Ini jualnya ya F1. Oke, kita lanjut. Ini tadi biaya yang harus dikeluarkan awal tahun 550 juta. Terus tahun pertama ada biaya yang harus dikeluarkan, ada biaya masuk dan ada yang keluar ya. Karena pada tahun pertama itu kita mendapatkan pendapatan per tahun ya 300 juta. Tapi ada biaya perawatan truk per tahun juga 80 juta. Nah, ini yang kita kurangi, pendapatan dan pengeluaran 220 juta tahun pertama. Pada tahun kedua juga sama, pada tahun ketiga juga sama, seperti yang terlihat di diagram arus kas ini ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini sampai tahun kelima. Pada tahun kelima. Tapi ada catatan. Pada tahun kelima kita mendapatkan harga jual truk lagi, pendapatan masuk. Harga truk 1 tahun. Truk 1 tahun kelima. Harga truk 1 tahun kelima. Kita mendapatkan pemasukan 150 juta. Berarti kita tambah 300 juta tambah 150 juta plus kita kurangi pengeluarannya 80 juta. Nih, terus kita cari nilai IRR seperti rumus yang tadi. Kalau di Excel tinggal dimasukkan saja IRR-nya. Semua jumlah arus kasnya ya. Terus didapat nilai IRR-nya 32,31%. Jadi kalau aturannya IRR itu lebih besar dari MARR 12%, sedangkan MRM di soal itu 12% ya. Investasi itu layak dilakukan. NPV, rumus NPV-nya seperti ini, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ini NPV-nya, rumus NPV ya. 550 juta plus NPV buka kurung MARR-nya, koma biaya arus kas pada tahun pertama sampai tahun kelima. Kita peroleh nilai 328,16 juta. Jadi NPV di sini lebih besar dari 0. Jadi investasi di sini layak untuk dilaksanakan. Nah, terus ini kalau yang ini alternatif perhitungannya untuk lebih mudah kita merinci sih. Seperti truk 1 ada pemasukan, manfaatnya 0, 300 juta, ini 300 juta ya. Manfaatnya 300 juta pendapatan per tahun.
Ini manfaat pemasukan ya, masuk 300 juta, kita jual, ternyata pengeluaran, kita jual 0. Kalau tahun nanti akhir tahun, nanti tahun kelima baru kita mengeluarkan mendapatkan uang. Ini pemasukan juga, pendapatan uang 150 juta pada tahun kelima. Ini keluar, ini biaya-biaya yang keluar, sebenarnya cash in, cash out ya. Ini cash out kayaknya, ini cash out, uang yang keluar, cash in, cash out. Nah, sedangkan ini OP yang keluar tiap tahun 80 juta ya, sampai tahun kelima, dan keluar pada saat awal tahun 550 juta. Ini jadi nilainya sama ya. Jadi ini pemahaman saja supaya kita tahu, oh ini dari mana nilainya ini, penjabarannya. Kalau rumus IR-nya sama. Oke, kita lanjut untuk membahas truk 2. Nah, truk 2 ini pada 0 tahun arus kasnya 400 juta yang keluar ya. Kita kan keluar uang 400 juta pada arus kas, diagram arus kas seperti ini, 400 juta. Sedangkan pada tahun pertama, kedua, 3, 4 ada biaya masuk dan keluar. Ini ada biaya masuknya, ada biaya keluar. Begitu juga, kecuali pada tahun keempat ada plus, ada penambahan biaya masuk senilai 100 juta. Karena kita menjual truk itu pada tahun keempat. Gitu ya. Terus kita dapat nilai IRR-nya seperti yang kita bahas tadi, 30,45%. Jadi di sini IRR lebih besar sama dengan MARR 12%, investasi itu layak. Terus NPV-nya 179,9, NPV lebih besar dari 0, investasi itu layak dilakukan. Seperti ini juga, ini alternatif, bukan alternatif rinciannya ya, dari mana pendapat nilai NCV, NCF ini untuk memudahkan kita. Oke, di sini diagram arus kasnya. Terus kita dapat disimpulkan ya, kita mengambil kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan di atas bahwa truk satu lebih layak untuk dibeli disebabkan nilai net present value NPV lebih besar dari net present value truk 2. Jadi truk 1 itu NPV-nya kan 328,16 juta, sedangkan NPV-nya truk 2 itu 179,9 juta. Jadi nilai NPV-nya truk 1 itu lebih besar daripada NPV truk 2. Nah, ini tadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada dua cara. Kalau ini kan cara menggunakan rumus finansial di Excel untuk mendapatkan NPV. Kalau ini rumus kita gunakan tabel faktor bunga jamak. Tabel faktor bunga jamak sudah ada di buku ini ya, Ekonomi Rekayasa. Walaupun kita juga bisa mendapatkannya itu di Google. Kita bisa search saja faktor bunga jamaknya. Banyak kok, bisa dicari. Oke, ini NPV-nya, kita menggunakan rumusnya dengan P per F. Kita lihat di tabel seperti ini ya. Nilainya hampir sama. 328,16. Ini 15, di sana 16. Kenapa berbeda sedikit? Ya, karena di tabel itu hanya mengambil 3 angka di belakang koma. Jelas berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Oke. Sekian pembahasan tentang soal kita untuk analisa kelayakan dan perbandingan kelayakan ya. Sekian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.